Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Saat lagi 10 menit lagi kita akan live. Kita akan melakukan taklim online di fanpage Hilmi. Dan alhamdulillah kita coba tes dulu, tes suara. Apakah suaranya sudah keluar atau pencahayaannya sudah bagus, ya? Bisa di komen, ya, bisa di komen di grup apakah suaranya sudah keluar. Kepada ikhwah dan akhwat, para penonton, ya, para penonton live hari ini, ya. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah, tes bagi yang lagi live mendengarkan live ini, bisa di komen apakah suaranya sudah bagus, pencahayaannya sudah bagus, apakah layarnya sudah jernih atau tidak, ya silakan di komen. Apakah sudah bagus suaranya. Ya, sesaat lagi kita akan mulai kajian atau taklim online kita. Dan alhamdulillah saat lagi kita akan live kajian atau taklim online tentang peran pemuda dalam membangun peradaban. Ini insya Allah tema yang kita angkat pada taklim online perdana kita. Ya, ini sedikit akan perdana. Ya, mungkin yang lagi live silahkan di komen apakah suaranya terdengar. Ya, bisa di di komen apakah suaranya sudah jelas. Ya, bisa nanti di komen. Ya. Bagaimana? Apa sudah jelas live-nya hari ini? Bisa di komen di grup ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Ya, alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini sangat berbahagia sekali kita akan memulai, ya, mungkin beberapa menit lagi. Jadi silakan yang live ini ada 3 orang bisa komen apakah sudah bagus, apakah sudah bagus suaranya atau masih kurang bagus, ya. Silakan di komen di komentar live-nya hari ini. Yang baru bergabung silakan untuk di komen apakah live-nya ini sudah bagus, ya. Silakan di komen apakah suaranya live ini sudah terdengar. Ya, silakan di komen yang sudah live hari ini. Ya, supaya kita memastikan hari ini apa sudah bagus suaranya atau tidak. Tema sentral kita akan kita kaji sebentar lagi adalah tentang peran pemuda. Pemuda yang menjadi agent of change. Pemuda yang menjadi
agen perubahan dalam suatu negeri, suatu peradaban, maka layak untuk kita diskusikan seperti apa perannya dalam membangun, dalam membangun suatu peradaban. Ya, sebentar lagi insya Allah kita akan memulai live-nya. Jadi insya Allah kepada ikhwah dan akhwat yang sudah live, yang sudah lihat, silakan di komen apakah suaranya sudah jernih atau tidak. Nah, sudah bagus kayaknya ya. Oke, mungkin 1-2 menit lagi kita akan mulai kajian online kita, taklim online kita pada hari ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama para pendengar live taklim online Hilmi, Himpunan Pelajar Muslim Indonesia, tentunya kita bersyukur, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana online seperti ini, dan kita tahu bersama bahwa kondisi kita yang berada di tengah wabah virus corona COVID-19 ini, ya tentunya membuat kita harus stay home, tetap di rumah saja, sehingga kita akan mengadakan taklim online ini untuk mewadahi para ikhwah dan akhwat yang biasa kita adakan taklim, kajian di rohis-rohis, di taklim-taklim sektor, di kajian-kajian remaja, ya kita pindahkan secara online. Kita bisa melihat banyaknya kegiatan-kegiatan online merebak di media sosial, karena merupakan menjadi alternatif buat kita untuk bisa hadir bermajelis ilmu. Alhamdulillah. Tentunya kita berharap kondisi kita yang serba kekurangan ini membuat kita kuat, membuat kita tetap semangat ya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Talim online kita ini akan kita bahas tentang peran pemuda dalam pembangunan peradaban, membangun peradaban. Kita tahu bersama pemuda adalah pioner perubahan. Dalam catatan sejarah, pemuda adalah bagian pelopor suatu perubahan dalam suatu peradaban. Bisa kita melihat bersama pemuda dalam suatu kaum atau suatu peradaban akan menonjol, akan terlihat dalam suatu masyarakat. Bila suatu peradaban itu bagus, sudah hebat, maka akan dilihat para pemudanya. Para pionir-pionir, orang-orang di dalam adalah para pemuda-pemuda yang akan melakukan suatu perubahan, akan melakukan suatu aktivitas
yang bermanfaat, mengisi peradabannya di suatu masyarakat. Dan kita bisa melihat itu dalam banyak sejarah. Banyak sejarah menuliskan akan sejarah-sejarah suatu negara atau peradaban ditulis emas, ditulis dengan tinta emas para pemuda. Kita tahu bersama peradaban Islam di awal, di mana orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah para pemuda. Sebagian besar adalah para pemuda. Mereka memeluk Islam berkat dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kan kita tahu bahwa pemuda adalah pioner suatu peradaban atau tempat. Begitu juga di Mekah. Anak-anak mudanya sebagian masuk ke dalam Islam sehingga tertinggal para orang tua yang tersisa atau sebagian. Ada juga orang-orang tua tetapi sebagian besar ya. Orang-orang yang memeluk Islam adalah anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib Masya Allah masih belia, dia sudah memeluk Islam di masa mudanya. Ya begitu pula juga para anak-anak muda yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kita contoh sahabat pemuda yang memeluk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Sahabat yang mulia, yang dahulu sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemuda perlente. Pemuda dengan banyak kemewahan di dalamnya. Sampai-sampai Mus'ab bin Umair apabila lewat suatu tempat, parfumnya itu sudah tercium. Karena khasnya itu parfumnya, hingga mahalnya, hingga kayanya Mus'ab bin Umair. Tetapi ketika Islam sudah merasuk dalam dirinya, sudah memeluk Islam, merasakan cahaya Islam, dia pun meninggalkan semua itu. Dan meninggalkan semua segala kemewahan dan fokus berdakwah, mendakwahkan Islam. Salah satunya adalah ketika dia diutus ke Madinah, mendakwahkan masyarakat Yasrib ketika itu. Ketika itu namanya adalah Yasrib. Ya, ketika itu Madinah masih sebagian masuk Islam, masih sebagian kecil, awal-awal. Maka ketika itu diutuslah Mus'ab bin Umair, pemuda, untuk mendakwahkan masyarakat Yasrib ketika itu. Ya, dengan semangat anak muda, dia berdakwah ke Yasrib, masyarakat, dengan tantangan yang luar biasa. Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan banyak orang di Yasrib ketika itu. Ini salah satu contoh anak muda di zaman Rasulullah SAW. Begitu juga ada Usamah bin Zaid yang di umur belasan tahun dia menjadi seorang komandan perang. Ya mungkin saat ini kita anak-anak muda kita jauh sekali kondisinya. Anak-anak muda kita sekarang ya main gadget, main game dan yang lainnya. Iya. Tetapi di zaman Rasulullah SAW mereka menjadi pribadi yang berkualitas. Mereka memimpin perang, memimpin kaum muslimin untuk berperang. Inilah anak muda saat itu. Saat ini anak muda, Masya Allah, banyak melakukan perubahan-perubahan ketika itu. Mus'ab bin Umair, Usamah bin Zaid menjadi contoh buat kita bahwa ketika itu negeri kita, Madinah, mendapatkan pemuda-pemuda yang Masya Allah menjadi perubahan ketika itu. Ini di zaman awal Islam yang disokong oleh para pemuda. Kita mengambil contoh mereka, Masya Allah,
dengan semangat anak mudanya berdakwahkan Islam ketika itu. Tentunya tantangan dakwah ketika itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk kita baca, ya. Dakwah Rasulullah dan para sahabat ketika itu tidaklah mudah, merupakan awal-awal. Tetapi dengan semangat anak muda itu bisa terwujud. Inilah salah satu peran anak muda. Ikhwafillah, kita bergeser ke negeri kita, negeri Indonesia, di mana para pemudanya adalah pengusung kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Indonesia ketika itu, ya, menjadi pionir kebangsaan negara NKRI. Jauh sebelum merdeka, pemuda saat itu mengusung kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi titik awal kebangkitan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sumpah Pemuda itu lahirlah gerakan-gerakan untuk melawan para penjajah kolonial. Sehingga negeri kita, negeri Indonesia bisa merdeka, bisa mewujudkan kemerdekaannya. Selain itu, ikhwafillah, Sumpah Pemuda ada juga peristiwa Renskap Dengklok, di mana Soekarno-Hatta itu diculik oleh para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ini kerjanya anak muda. Anak-anak muda yang meminta Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu contoh besar pemuda, di mana pemuda yang luar biasa ketika itu, ya, mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan. Ikhwafillah, ini salah satu contoh pentingnya pemuda di zaman kita. Setelah merdeka, bangsa kita pun mewujudkan dengan adanya reformasi. Peristiwa reformasi diusung oleh para pemuda. Reformasi yang tertulis dalam sejarah dilaksanakan oleh para pemuda. Para pemuda ketika itu dengan semangat ingin melakukan perubahan di negeri kita. Mereka pun berjuang untuk menegakkan reformasi ketika itu. Nah, ini salah satu contoh pemuda-pemuda kita di negeri kita ini sampai sekarang diisi oleh para pemuda-pemuda untuk melestarikan perjuangan seorang para pemuda. Ikhwafillah, ini sejarah. Di awal kita membuka dengan melihat sejarah bahwa dari masuknya Islam sampai kemerdekaan kita, para pemuda punya peran penting dalam membangun suatu peradaban. Alhamdulillah, kita melihat, membaca sejarah itu. Namun hari ini negeri kita banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negeri kita terjadi kemaksiatan yang merajalela, fitnah yang banyak. Ya, kita berharap para pemuda, namun para pemuda saat ini banyak tergiur dengan masalah-masalah moral, masalah-masalah yang membuat masyarakat kita terjatuh pada kemaksiatan secara umum. Ya, harapan kita ada seorang pemuda-pemuda yang melakukan perubahan sampai saat ini. Oleh karenanya, ikhwafillah, para pemuda harus melakukan peran-perannya untuk melakukan pembangunan dalam suatu peradaban. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus anak muda?
Mungkin ada yang bertanya-tanya, para yang menonton hari ini mungkin bertanya-tanya, kenapa harus pemuda? Ya, jawabannya adalah para pemuda itu memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan fisik yang kuat. Kalau kita bandingkan anak-anak ya dengan anak muda sangat jauh. Atau orang tua dengan anak muda, sangat jauh perbedaan. Banyak yang kita melihat anak muda yang semangat bekerja, ya beda dengan orang tua dan anak-anak. Ini dari segi fisiknya. Dari segi umur semua manusia, ya ada anak-anak, ada masa muda, ada orang tua. Ya, kalau kita bandingkan mana masa-masa kemasan, masa-masa yang fisiknya kuat, ya itu pada umur anak muda. Makanya dalam hadis, ya ada 4 perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Ya, salah satunya adalah masa muda. Kenapa masa muda? Padahal masa muda itu sudah masuk pada pertanggungjawaban tentang umur. Tapi kenapa masa muda ditanyakan? Karena dia spesial. Dia adalah masa-masa. Ya, mohon maaf ini ada sedikit gangguan. Kembali lagi para penonton live pada malam hari ini. Jadi kita menjelaskan kenapa harus pemuda. Ya, karena pemuda memiliki fisik, itu yang pertama. Yang kedua, pemuda memiliki otak yang cemerlang. Ya. Kalau kita bandingkan lagi anak-anak yang masih belum balik, masih butuh berpikir, butuh dewasa. Ya, masih sifatnya anak-anak. Ya. Sedang orang tua, ya sudah pikun, sudah banyak lupa. Berbeda dengan anak muda yang memiliki kecerdasan, otak yang encer. Kalau kita suruh menghafal Al-Quran, saya yakin anak muda itu bisa menghafal Al-Quran. Ya, selama kita masih muda, ada adikku sekalian yang menonton hari ini yang live kita, ya yakinlah bahwa kita bisa mudah menghafal karena otak kita sudah encer, ya sudah sudah memang kodratnya masih segar. Itulah anak muda. Makanya kita berharap sekali agen perubahan, perbaikan, pembangunan di masyarakat kita, peradaban kita itu ada di tangan anak muda. Ya, kita susah mengharapkan orang tua yang sudah ada beban, sudah ada banyak utang, sudah banyak dia pikir, ya, mulai dari cicilan, mulai dari fisiknya mager, malas gerak, ya. Ya, anak muda juga ada geraknya. Ya, ini anak muda adalah spesial. Dia punya fisik yang kuat, ya, otak yang cemerlang, sehingga anak-anak muda ini adalah harapan kita semua, harapan bangsa kita, harapan peradaban saat ini. Apalagi umat Islam sangat membutuhkan antum semua, anak muda hari ini yang lagi nonton, ya antum ini sangat dibutuhkan. Para pemuda yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Kasihan bangsa kita ini, banyak korupsinya, banyak ya KKN. Kasihan negeri kita ini. Yang kita harapkan sekarang adalah anak muda yang mau melakukan perubahan, kebaikan di negeri kita Indonesia. Ikhwafillah, ya, ini alasan kenapa anak muda sangat kita butuhkan. Ya, tadi ada 2, ya. Pertama, dia adalah agen dia punya fisik yang luar biasa. Yang kedua, cemerlang pemikirannya, ya. Kalau ini sudah cemerlang, masih segar, ya, diisi dengan ilmu-ilmu syar'i, insyaallah akan menjadi, ya, pemuda yang berkualitas, insyaallah. Materi kita hari ini insya Allah kita akan tutup dengan kiat-kiat
bagaimana menjadi pemuda yang berkualitas. Kita sudah jelaskan sejarah mulai dari awal masuknya Islam sampai negeri kita. Ya, pemuda itu punya peran. Ya, kita mengetahui ada Saldun Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, di umur yang sangat belia, 20-an tahun, beliau sudah menaklukkan Konstantinopel. Ya, di umur yang sangat muda. Ya, ini kita sudah jelaskan di sejarah, itu sudah sangat-sangat menggambarkan peran pemuda saat ini. Ya, saat itu sejarah menuliskan tinta emas para pemuda. Oleh karenanya kita mau tahu sih bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda itu, pemuda-pemuda yang berkualitas, pemuda-pemuda yang melakukan peran dalam pembangunan peradaban. Ya, ini insya Allah ada beberapa poin yang kita akan sebutkan, ya, bisa dicatat para anak muda yang nonton hari ini, ya. Yang pertama, ikhwafillah, bagaimana kita menjadi kiat-kiat kita untuk menjadi pemuda yang melakukan pembangunan peradaban. Suatu peradaban, ya, dibangun oleh pemuda pasti bagus. Ya, itu tadi alasannya kenapa anak muda, karena dia cemerlang otaknya, cerdas, dia memiliki fisik yang kuat. Ya, kalau sudah dua ini terkumpul, ya, maka insya Allah akan bagus berjalan, karena anak muda, ya, cemerlang pikirannya, ya, dan fisiknya juga kuat. Yang pertama, ikhwah, bagaimana kita menjadi pemuda yang berkualitas, pemuda yang melakukan peran maksimal dalam pembangunan suatu peradaban adalah, yang pertama, dia harus menuntut ilmu syar'i, memiliki ilmu agama yang kuat, ilmu fondasi untuk menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Pemuda yang berkualitas, ikhwafillah rahimakumullah, sangatlah ditentukan dengan keilmuannya. Berapa banyak dia menuntut ilmu, berapa banyak ilmu dia dapatkan dari taklim, dari pengajian, dari kelas-kelas, dari sekolahnya, dari kuliahnya. Ilmu itu menentukan kualitas orang pemuda. Kalau pemuda itu diisi dengan ilmu-ilmu yang buruk, maka pemuda itu akan buruk. Pikirannya hanya negatif terus, ya. Pemuda yang sukanya ngegame, suka hura-hura, ya, diisi sama ilmu-ilmu yang nauzubillah sangat negatif, ya. Ilmu hitam mungkin ada, atau ilmu yang digunakan untuk keburukan, kejahatan, ya, ini lebih parah lagi. Makanya ketika kita menuntut ilmu, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan, niatnya untuk melakukan pembangunan suatu peradaban. Ya, jadi kita ini sebagai anak muda, ya, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Memperbanyak ilmu untuk kebaikan kita bersama. Kita tahu bahwa kalau kita mempelajari suatu ilmu, butuh kita perjuangan, butuh kesungguhan, dan tak lain pemuda yang masih cemerlang otaknya, yang masih kuat fisiknya, ini bagus untuk menuntut ilmu, ya. Makanya dalam live taklim online kita, ya, paling pertama adalah bagaimana pemuda kita hari ini menuntut ilmu agama dengan baik, ya. Tuntutlah ilmu syar'i lagi, ya. Hafal banyak ilmu, hafal Al-Quran, agar antum semua bisa punya fondasi dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Ilmu yang kita dapatkan itu kita jadikan fondasi, pegangan untuk menuntut ilmu agama Allah, untuk mengarungi segala ujian di dunia ini. Pemuda saat ini mudah terombang-ambing. Pemuda saat ini mudah
mengikuti arus. Ada teman-temannya ikut ya Valentine, ikut juga. Ada yang merayakan ya perayaan Natal contohnya. Ya seorang muslim ya dia ikut-ikutan karena tidak punya ilmu atau fondasi pegangan sehingga dia mudah terjatuh, ikut-ikutan. Nah, beda dengan pemuda yang menuntut ilmu agama Allah. Dia paham, dia tahu bahwa ini tidak boleh. Ini yang dilarang oleh agama. Maka dengan mudah dia menolak tawaran-tawaran. Ayo kita nugem, ayo kita ke acara ini. Orang yang paham agama dia akan menolak. Tahu bahwa ini kemaksiatan, ini perzinahan. Ya, inilah anak muda yang menuntut ilmu, ya. Makanya kiat pertama untuk menjadi pemuda yang berkualitas, ikhwah dan akhwat sekalian, adalah tuntutlah ilmu syar'i. Pelajari sebanyak-banyaknya agar kita menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas, punya pegangan, punya pondasi, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergerus oleh zaman. Ini yang paling pertama. Kiat kita menjadi pemuda yang berkualitas adalah kita menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah kita pemuda harus menjadi pemuda yang visioner. Apa itu visioner? Ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih visioner? Pemuda visioner. Pemuda visioner adalah memiliki cita-cita yang besar ke depan. Ya. Jadi pemuda yang berkualitas adalah pemuda yang visioner. Dia punya cita-cita besar ke depan. Bukan cita-cita yang kecil. Bukan cita-cita yang kecil. Ya, yang semu, ya, hanya ingin memperutkan hawa nafsu, itu bukan cita-cita yang besar, itu cita-cita kecil dunia, nauzubillah, ya. Justru pemuda yang visioner itu adalah pemuda yang memiliki kepedulian. Pemuda yang memiliki kegelisahan terhadap kondisi negerinya, suatu tempat, suatu peradaban yang dimana terjadi banyak kemaksiatan di dalamnya. Ya, sama ketika Rasulullah SAW di awal-awal sebelum wahyu itu turun, dia gelisah, galau. Jadi pemuda visioner itu awalnya adalah gelisah. Ini aneh ini. Masa manusia menyembah patung? Masa makhluk menyembah makhluk? Rasulullah ketika itu gelisah. Kenapa manusia ini menyembah patung yang bahkan banyak sekali? Ya, dia gelisah. Jadi pemuda visioner itu gelisah. Dia peduli akan umat ini. Jadi kalau kita memperhatikan pemuda yang visioner, pemuda yang berkualitas itu punya cita-cita besar. Berangkat dari kegelisahan. Ibrahim ketika itu, dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa kau menyembah patung, ya, yang kau buat sendiri?" Ya, dia di awalnya gelisah, galau. Ya, ini anak muda galau, ya, tapi galaunya berkualitas. Jadi ikhwafillah, cita-cita yang besar adalah cita-cita yang berasal dari kegelisahan kita. Jadi anak-anak muda saat ini harus memiliki cita-cita yang besar. Seperti para pemuda kita yang saat itu, seperti Bung Tomo, yang sampai hari ini terus terngiang perkataannya, kita akan merdeka. Kita akan kasih tahu itu Inggris bahwa kita adalah bangsa yang benar-benar mau merdeka. Merdeka atau mati. Takbir. Allahu Akbar. Itu adalah perkataan pemuda saat itu. Dengan semangat yang berkoar-koar. Yang memiliki visi, memiliki kegelisahan bahwa bangsa ini harus merdeka. Ini adalah contoh pemuda yang kita harapkan. Pemuda-pemuda yang memiliki visi yang besar.
Ini yang kedua, ikhwafillah. Yang ketiga, ikhwafillah rahimahumullah, seorang pemuda ya haruslah berjamaah. Ya, setelah dia menuntut ilmu, dia punya visi yang besar ya. Yang ketiga ini berjamaah, jangan sendiri-sendiri, jangan egois. Seorang pemuda harus mencari teman-teman sevisi dengan dia. Ya. Makanya di Hilmi itu kita kuatkan anak-anak rohis, anak-anak SMA, ya, yang dimana mereka itu satu visi, misi di sekolah untuk berdakwah. Ya, ini cara yang konkret. Ya, kalau kita kadang galau, sepi, ya, carilah teman-teman yang menguatkan kita, mengingatkan kita. Ya, ini adalah strategi kita dalam menjadi pemuda yang berkualitas. Cari teman-teman yang bagus, teman-teman yang pintar, yang paham agama, yang soleh, yang baik. Ya, maka dari itu marilah kita mencari teman-teman yang bagus. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ad-dinu khalili. Agama seseorang itu tergantung pada teman karibnya. Kalau teman-teman kita buruk, maka agama kita buruk. Tapi kalau teman-teman kita bagus agamanya, soleh, insya Allah kita kena raci-racinya. Ya, kita menggambarkan bagaimana agama kita tergantung pada teman kita. Ikhwafillah rahimahullah, ini 3 poin. Menuntut ilmu, punya visi yang besar, dan berjamaah. Ya, ini 3 kiat yang kita bisa sampaikan pada taklim online kita pada hari ini. Terakhir, yang paling penting juga adalah kita berdoa, meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi-pribadi, pemuda-pemuda yang berkualitas, yang siap membangun peradaban kita. Setelah kita sudah berusaha, jangan lupa minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan perkenankan doamu. Jadi setelah kita berikhtiar, kita dalam kondisi yang banyak fitnah ini, adik-adikku sekalian, ya, kita mau berjuang, mau lakukan perubahan, kita gelisah, kita galau dengan kondisi peradaban umat kita saat ini, ya, jangan lupa untuk berdoa juga. Kita sudah berusaha, kita sudah berdakwah, wa tawakkal 'ala Allah, kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta kebaikan-kebaikan dari usaha kita ini, dan mintalah yang lebih baik lagi adalah bagaimana diri kita diperbaiki. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya, mungkin kita hari ini baik, tapi belum tentu di akhir kita baik juga. Maka mari kita berdoa, berusaha untuk diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Marilah kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita ini dikabulkan. Apalagi kita lagi suasana diuji, lagi berat perjuangannya. Kenapa? Karena ada virus wabah yang menyerang sehingga kita stay home, sekolah kita ditutup. Ya, dakwah yang biasa kita adakan di rohis, di kajian-kajian di masjid, ya, ditutup. Kita disuruh stay on home, di rumah saja. Ya, ini tentunya berat perjuangan kita berdakwah di sekolah, di pemuda saat ini, yang dimana kita disuruh stay on home. Ya, sampai virusnya menyebar, makanya kita disuruh untuk berdakwahnya di sini via online. Ya, barakallahu fikum para ikhwah dan akhwat yang lagi live sekarang ini. Ya, mungkin ini saja materi kita dalam kajian online kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ini sudah alhamdulillah sudah setengah jam lebih ya kita mengisi taklim online kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Ya, kita tahu kita masa-masa berat, masa-masa perjuangan. Ya, tentunya kita berharap ke depan akan kita ada kebaikan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Dari setiap kesulitan ada kemudahan. Kita berharap setelah kita melewati masa-masa sulit ini, ya, virus corona ini merebak, kita mendapatkan ujian,
masa-masa sulit, insya Allah setelah ini ada kemudahan, ada kebaikan-kebaikan. Kita keluar dari pandemik ini dengan pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang siap melakukan perbaikan-perbaikan di peradaban kita di negeri kita Indonesia. Barakallahu fikum ikhwah dan akhwat sekalian. Karena tidak ada yang bertanya di kolom komentar, ya saya anggap bahwa tidak ada yang bertanya, ya maka kita tutup dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahalazim. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.